Pernah nggak sih merasa otak kita kok kayak lemot banget? Padahal kita nggak ngapa-ngapain yang aneh. Tapi tahu nggak, ternyata ada kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari justru bikin kemampuan kognitif kita menurun drastis. Malah ada penelitian yang bilang kebiasaan ini bisa bikin IQ kita turun hingga 15 poin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ritme Pikiran, podcast yang membahas psikologi dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Di episode kali ini, kita akan bedah 7 kebiasaan yang mungkin banget sedang kamu lakukan sekarang. Dan sayangnya, kebiasaan ini secara diam-diam menggerogoti kecerdasan kita. Kenapa topik ini penting? Karena di era digital seperti sekarang, kita sering terjebak dalam pola hidup yang kelihatannya produktif, padahal justru merusak performa otak kita. Jadi simak sampai habis ya, karena di akhir nanti ada insight yang bakal bikin kamu melihat kebiasaan harianmu dari sudut pandang yang benar-benar baru. Oke, langsung aja ya ke kebiasaan pertama yang mungkin paling relate sama kita semua, multitasking. Kita sering banggain diri sendiri karena bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Sambil meeting online, kita bales chat. Sambil makan, kita scroll media sosial. Rasanya produktif banget kan? Tapi kenyataannya, otak kita nggak dirancang untuk multitasking. Menurut penelitian dari Stanford University, orang yang sering multitasking justru punya performa kognitif yang lebih buruk. Mereka kesulitan menyaring informasi yang nggak relevan, dan memori jangka pendeknya juga lebih lemah dibanding yang fokus satu tugas. Yang terjadi sebenarnya adalah task switching, bukan multitasking. Setiap kali kita pindah fokus, otak butuh waktu untuk reload. Proses ini bikin energi mental terkuras dan akhirnya kita jadi kurang efisien. Jadi ilusi produktivitas itu sebenarnya justru bikin kita bodoh secara perlahan. Kebiasaan kedua, kurang tidur atau pola tidur yang berantakan. Ini klasik banget ya. Kita sering begadang buat nonton series, scroll TikTok, atau kerja lembur. Padahal tidur itu bukan cuma soal istirahat fisik, tapi juga maintenance otak. Saat tidur, otak kita lagi sibuk bersih-bersih dan konsolidasi memori. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan kurang tidur secara konsisten bisa menurunkan kemampuan kognitif setara dengan orang yang mabuk alkohol. Bayangin, kita mikir kita normal, padahal otak kita lagi beroperasi dalam kondisi mabuk. Kreativitas turun, daya ingat lemah, bahkan pengambilan keputusan jadi buruk. Yang lebih seram lagi, kurang tidur dalam jangka panjang dikaitkan dengan penurunan volume materi abu-abu di otak, area yang penting buat memori dan pembelajaran. Jadi, kalau mau otak tetap tajam, tidur yang cukup dan berkualitas itu investasi terbaik yang bisa kita lakukan buat diri sendiri. Sekarang, kita masuk ke kebiasaan ketiga yang lebih subtle. Terlalu banyak konsumsi informasi tanpa proses. Di zaman now, kita dibombardir informasi dari mana-mana. Timeline media sosial penuh konten edukatif, podcast, artikel, video YouTube. Kita merasa jadi lebih pintar karena banyak belajar. Tapi ini yang bahaya. Consuming is not learning. Kalau kita cuma scroll, tonton, dengerin, tapi nggak pernah pause untuk mikir, nulis, atau diskusi, itu semua cuma lewat aja. Otak kita jadi kayak hard disk yang penuh, tapi nggak terorganisir. Informasi numpuk, tapi nggak bisa diakses, karena nggak pernah diproses jadi pengetahuan. Psikolog menyebut ini sebagai cognitive overload. Otak kita overwhelmed, dan akhirnya kita justru jadi lebih sulit fokus dan mengingat hal-hal penting. Makanya, sekarang banyak orang yang merasa belajar banyak, tapi kalau ditanya apa yang dipelajari kemarin, blank. Solusinya, kurangi input, perbanyak refleksi. Kebiasaan keempat ini agak kontroversial, terlalu bergantung pada GPS dan search engine. Kita udah jarang banget menghafal nomor telepon, alamat, atau bahkan rute jalan. Semua tinggal tanya Google atau buka Maps. Praktis sih, tapi ada cost-nya. Penelitian dari University College London menemukan bahwa bagian otak yang bertanggung jawab untuk navigasi spasial, hippocampus, mengalami penurunan aktivitas pada orang yang terlalu bergantung pada GPS.
Artinya, kita nggak lagi melatih kemampuan kognitif kita untuk mengingat dan memproses informasi spasial. Ini prinsipnya sama kayak otot, use it or lose it. Kalau kita terus-terusan outsource kemampuan mengingat dan problem solving ke teknologi, kemampuan kognitif kita akan melemah. Bukan berarti kita harus berhenti pakai teknologi, tapi sekali-sekali coba andalkan memori dan kemampuan berpikir kita sendiri. Nah, kebiasaan kelima ini yang sering dianggap sepele. Jarang bergerak atau olahraga. Kita sering mikir olahraga cuma buat kesehatan fisik aja. Padahal ada hubungan yang sangat kuat antara aktivitas fisik dengan kesehatan otak. Bahkan ada istilahnya, what's good for the heart is good for the brain. Saat kita olahraga, aliran darah ke otak meningkat dan ini memicu produksi protein yang disebut BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. BDNF ini kayak pupuk buat otak, membantu pertumbuhan neuron baru dan memperkuat koneksi antar sel otak. Jadi, olahraga itu literally bikin otak kita lebih pintar. Sebaliknya, gaya hidup sedenter, duduk seharian, dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif dan bahkan meningkatkan risiko demensia di usia tua. Jadi, kalau mau otak tetap tajam, nggak perlu jadi atlet kok. Cukup jalan kaki 30 menit sehari aja sudah memberikan manfaat signifikan buat kesehatan kognitif kita. Kebiasaan keenam, terus-terusan dalam comfort zone kognitif. Kita cenderung melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang, nonton konten yang sesuai algoritma, ngobrol sama orang yang sepaham, baca artikel yang konfirmasi keyakinan kita. Rasanya nyaman, tapi ini justru bikin otak kita stagnan. Otak itu kayak otot yang perlu tantangan buat berkembang. Kalau kita nggak pernah belajar hal baru, nggak pernah keluar dari zona nyaman, neuroplastisitas otak kita menurun. Neuroplastisitas ini adalah kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru dan beradaptasi. Tanpa stimulasi baru, otak kita jadi kaku dan kurang adaptif. Makanya penting banget untuk occasionally belajar skill baru, baca topik yang di luar bidang kita, atau ngobrol dengan orang yang punya pandangan berbeda. Ini bukan cuma soal menambah pengetahuan, tapi juga melatih otak kita untuk tetap fleksibel dan tajam dalam memproses informasi. Dan kebiasaan ketujuh yang paling subtle tapi paling bahaya, terlalu banyak konsumsi konten negatif dan doom scrolling. Kita sering nggak sadar berapa lama kita scroll berita buruk, drama media sosial, atau konten yang bikin kita cemas dan stres. Ini bukan cuma buruk buat mental health, tapi juga buat kemampuan kognitif kita. Stres kronis yang disebabkan oleh paparan konten negatif terus-menerus bisa meningkatkan kadar kortisol dalam tubuh. Kortisol yang tinggi dalam jangka panjang merusak hipokampus, bagian otak yang vital untuk memori dan pembelajaran. Jadi, makin banyak kita doom scrolling, makin rusak kemampuan otak kita untuk belajar dan mengingat. Belum lagi, konten negatif mengaktifkan amigdala, pusat emosi di otak yang bikin kita lebih reaktif dan kurang rasional. Kita jadi lebih sulit berpikir jernih, lebih impulsif, dan pengambilan keputusan kita jadi buruk. Jadi, kalau mau otak sehat, curate konten yang kita konsumsi dengan bijak. Setelah kita bahas 7 kebiasaan tadi, mungkin ada yang merasa agak tersindir atau bahkan overwhelmed. Tapi ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ini tentang awareness. Kebanyakan dari kita melakukan kebiasaan-kebiasaan ini bukan karena kita bodoh atau malas, tapi karena kita hidup di era yang sistemnya memang dirancang untuk bikin kita begitu. Algoritma media sosial dirancang untuk bikin kita scroll terus. Budaya kerja modern menuntut kita multitasking. Teknologi memudahkan hidup, tapi juga bikin kita terlalu bergantung. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah membuat pilihan sadar untuk melawan arus ini. Kecerdasan bukan soal IQ semata, tapi soal bagaimana kita merawat otak kita setiap hari. Ingat, otak kita adalah aset paling berharga yang kita punya. Dia nggak akan bisa kerja optimal kalau kita nggak kasih dia apa yang dia butuhkan. Istirahat cukup, stimulasi yang tepat, aktivitas fisik, dan lingkungan informasi yang sehat.
Jadi, mulai hari ini, pilih satu kebiasaan yang mau kamu ubah dan lakukan secara konsisten. Nah, dari 7 kebiasaan yang tadi kita bahas, kira-kira mana yang paling relate sama kamu? Atau mungkin ada kebiasaan lain yang kamu rasa bikin kemampuan berpikir kamu menurun? Yuk, share di kolom komentar, karena dengan berbagi pengalaman, kita semua bisa belajar dan saling support untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kalau kamu merasa episode ini memberikan perspektif baru dan membantu kesehatan mentalmu, jangan lupa subscribe Ritme Pikiran dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap jaga ritme pikiranmu.